malam tanpa jejak. Raka Ardana duduk di ruang kerjanya yang diterangi lampu temaram. Di hadapannya, foto Rini Santoso terpajang, korban pembunuhan misterius yang ditemukan di rumahnya tengah malam tadi. Tidak ada tanda perampokan, dan anehnya, tidak ada alibi untuk semua orang yang dekat dengannya. Kabar itu membuat Raka penasaran, terutama karena polisi lokal sudah mengunci beberapa tersangka potensial, termasuk Adrian Putra, sahabat Rini, yang tampak gelisah. Di matanya, Adrian tidak tampak bersalah, tapi ada sesuatu yang tidak sinkron antara perkataan dan bahasa tubuhnya. Raka memutuskan untuk mulai dengan pendekatan logika. Ia menyusun daftar kemungkinan. Pembunuh dari luar, perampokan gagal. Pembunuh dari orang dekat, alasan pribadi. Pembunuh menggunakan jebakan logika untuk menipu siapapun yang mencoba menyelidiki. Dira Maharani, asistennya, tiba di rumah Raka dengan dokumen dari TKP. Raka, ini aneh. Semua saksi yang kita wawancarai, mereka tidak punya alibi. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar terlihat keluar malam itu, kata Dira sambil membuka map berisi rekaman CCTV. Raka mengamati CCTV dari rumah Rini. Kamera di koridor menangkap bayangan samar, tetapi tidak jelas siapa yang lewat. Ini lebih rumit dari sekadar pembunuhan biasa, Dira. Ini, jebakan logika, gumamnya. Mereka kemudian mulai memetakan kronologi malam itu. Pukul 19 WIB, Rini terakhir terlihat menghadiri pertemuan dengan Adrian di rumahnya. Pukul 20.30 WIB, tetangga mendengar suara benda jatuh di lantai atas. Pukul 23 WIB, rumah tampak kosong, dan CCTV koridor utama tidak merekam siapapun masuk atau keluar. Raka menatap daftar saksi. Semua orang mengaku di rumah masing-masing, tapi tidak ada bukti nyata. Ia tersenyum tipis. Dira, kasus ini bukan soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang pintar memanfaatkan ketiadaan alibi untuk menipu logika orang lain. Narasi ini ditutup dengan Raka memegang pena, mulai menandai titik-titik kecurigaan di denah rumah Rini, menandai bahwa malam itu ada lebih dari sekadar pembunuhan, ada permainan psikologis yang cerdas. Jejak yang hilang. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis, udara dingin yang menusuk tulang. Raka Ardana berdiri di teras rumahnya, memikirkan malam sebelumnya. Kasus Rini Santoso bukan sekadar pembunuhan, ini permainan cerdik antara korban dan pelaku. Semua tersangka mengaku berada di rumah masing-masing, tetapi tidak ada alibi yang benar-benar bisa diverifikasi. Bagaimana mungkin semua orang terlihat bersih tapi tetap mencurigakan? Raka menoleh ke Dira Maharani, yang sudah menyiapkan laptop dengan peta lokasi TKP dan data saksi. Raka, ada sesuatu yang aneh dengan catatan tetangga. Mereka mendengar benda jatuh di lantai atas jam 20.30, tapi saat kami cek, CCTV lantai atas tidak menangkap siapapun, ujar Dira sambil menunjuk layar. Raka menggeleng. Itu berarti pelaku tahu posisi kamera dan cara melewatinya. Atau, mungkin dia tidak pernah menapakkan kaki di sana sama sekali. Ia menatap Dira, matanya bersinar dengan semangat detektifnya. Ini bukan sekadar kasus fisik, Dira. Ini teka-teki logika. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Rini, tempat kejadian pembunuhan. Ruang tamu tampak rapi, tapi Raka memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan polisi. Jejak debu di ambang jendela, posisi buku-buku yang sedikit miring, dan sisa noda tinta biru di lantai kayu, hampir tak terlihat. Raka, ini bisa jadi, apa yang disebut jejak terselubung, kata Dira. Pelaku sengaja meninggalkan jejak yang tidak akan terpikirkan oleh orang awam. Raka mengangguk. Ia menulis hipotesis. Pelaku menggunakan rute rahasia di rumah, mungkin tangga servis atau pintu kecil yang jarang dipakai. Alibi palsu sengaja dibuat untuk setiap tersangka agar terlihat bersih. Ada petunjuk psikologis yang bisa mengungkap siapa yang merasa paling nyaman meninggalkan jejak tersembunyi. Raka lalu mulai memeriksa daftar tamu Rini yang hadir dalam beberapa minggu terakhir. Nama Adrian Putra muncul berulang kali. Ia terlihat dekat dengan Rini, tapi ada beberapa laporan yang menunjukkan ketidaknyamanan Adrian saat berbicara tentang masalah keluarga Rini. Raka tidak menghakimi, tapi catatannya tebal dengan pertanyaan, apakah ketidaknyamanan ini cukup untuk membunuh, atau hanya penipuan logika? Saat memeriksa ruang kerja Rini, Raka menemukan catatan harian yang ditinggalkan terbuka. Jika aku hilang, jangan percaya semua yang tampak jelas. Jejak sering menipu, logika adalah satu-satunya penuntun. Raka tersenyum tipis. Rini tahu permainan logika, dan ini berarti pelakunya juga cerdas. Tidak mungkin sembarangan. Ia menatap Dira,
Dira, ini semakin menarik. Kita tidak sedang mencari siapa yang kasar atau lemah, tapi siapa yang mampu bermain di atas logika kita. Mereka memutuskan untuk mengunjungi saksi pertama, Bu Ratna, Ibu Rini. Rumah Bu Ratna berjarak beberapa blok dari TKP. Sang ibu tampak tenang, namun matanya menyimpan kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Raka menanyakan alibi Bu Ratna. Aku di rumah dari jam 7 malam, menonton televisi hingga tidur, jawab Bu Ratna mantap. Namun, Raka mencatat pola yang aneh, televisi Bu Ratna tidak memiliki rekaman otomatis dan tidak ada tetangga yang mengonfirmasi keberadaannya. Alibi bersih, tapi terlalu sempurna, gumam Raka. Biasanya orang yang bersalah terlalu cemas, tapi Bu Ratna tenang sekali. Ada yang disembunyikan di sini. Narasi ini ditutup dengan Raka menatap peta rumah Rini yang kini penuh coretan titik-titik, jalur rute, dan catatan saksi. Semua petunjuk mengarah pada satu paradoks, tidak ada jejak nyata, tapi semua orang bisa tersangka. Ia menatap Dira, penuh semangat, Dira, besok kita akan menyingkap jejak yang hilang, tapi ini akan jadi jebakan bagi siapapun yang salah langkah. Alibi yang retak. Jakarta sore itu diguyur hujan tipis, menciptakan suasana muram yang seakan menekankan misteri kasus Rini Santoso. Raka Ardana dan Dira Maharani kembali ke ruang kerjanya, menatap tumpukan catatan, foto, dan rekaman CCTV. Semuanya tampak rapi, tapi Raka tahu, di balik keteraturan itu tersimpan kebohongan yang halus. Hari ini kita fokus ke alibi, kata Raka, menandai beberapa nama di papan tulis. Seseorang sengaja meninggalkan celah dalam alibinya, tapi dia sangat percaya tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka memutuskan untuk menemui Adrian Putra, sahabat Rini yang paling sering muncul dalam catatan dan catatan harian korban. Adrian menerima mereka di kafe, The Clock, tempat favorit Rini untuk bertemu teman dan klien. Di sana, Adrian tampak tenang, bahkan terlalu tenang, sambil menyeruput kopi hitamnya tanpa melihat Raka dan Dira. Adrian, bisa ceritakan lagi kronologi malam itu? Tanya Raka dengan nada lembut namun tegas. Adrian mengangguk mantap, aku di rumah dari jam 7 malam, menonton film sampai larut. Tidak keluar sama sekali. Dira memperhatikan bahasa tubuhnya. Ada ketegangan tipis di bahu dan jarak pandang mata yang menandakan ada ketidaknyamanan. Tapi, ada tetangga yang bilang melihatmu pergi dari rumah sekitar jam 9 malam, kata Dira pelan. Adrian menelan ludah. Ah, itu pasti salah paham. Mungkin tetangga melihat orang lain yang mirip saya, jawabnya cepat. Raka mencatatnya di papan tulis. Alibi retak, tapi cukup tipis untuk membuat kita ragu. Inilah jebakan psikologis, pelaku ingin kita ragu, tapi tidak terlalu jelas sehingga kita berhenti menyelidik. Selanjutnya, Raka meminta izin untuk memeriksa rekaman CCTV kafe dan rumah Adrian. Di kafe, rekaman malam itu menunjukkan seseorang memasuki kafe, namun wajahnya samar karena hujan dan cahaya lampu. Raka menandai bayangan itu di layar, memutar lambat, mengulang setiap gerakan. Perhatikan, Dira, kata Raka. Pelaku bergerak dengan sengaja, tapi menghindari sudut kamera. Bahkan di CCTV kafe, dia meninggalkan jejak psikologis, bukan fisik. Cara dia duduk, cara tangannya menutupi wajah, ini logika manipulasi. Mereka kemudian kembali ke rumah Rini, memeriksa ruang kerja dan buku catatan harian korban. Di antara halaman-halaman Rini, Raka menemukan coretan halus, percaya pada yang terlihat, dan kau akan tersesat. Jangan biarkan alibi menipu logikamu. Raka menatap Dira. Rini meninggalkan kode. Itu bukan hanya peringatan, tapi petunjuk. Pelaku kemungkinan orang yang sangat dekat dengannya, orang yang memahami permainan logikanya. Kemudian, Raka menerima telepon dari Johan Kurniawan, polisi yang menekan kasus ini agar cepat selesai. Raka, kami sudah menemukan sidik jari di meja kerja Rini. Ini jelas milik Adrian, kata Johan dengan nada menuduh. Raka tersenyum tipis. Johan, jangan tergesa-gesa menuduh. Sidik jari saja tidak cukup, kita harus lihat konteks, karena sidik itu bisa menipu, tidak semua orang yang meninggalkan sidik berarti pembunuh. Raka dan Dira mulai memetakan kemungkinan. Adrian sengaja meninggalkan jejak untuk mengalihkan perhatian. Sidik jari mungkin hanya sisa interaksi sehari-hari, bukan bukti pembunuhan. Ada seseorang lain yang menggunakan kecerdasan logika untuk menjebak Adrian atau tersangka lain. Sore berlanjut hingga malam, dengan hujan yang semakin deras di luar jendela. Raka menatap papan tulis yang kini penuh coretan alur,
diagram alibi, dan garis penghubung saksi. Dira, ini bukan soal menemukan siapa yang melakukan pembunuhan saja. Ini tentang siapa yang bisa mengontrol pikiran kita melalui alibi palsu dan manipulasi psikologis. Dira menatapnya, penuh tekad. Raka, aku merasa semakin dekat dengan jawaban. Tapi, jebakannya lebih rumit dari yang kukira. Narasi ini ditutup dengan Raka berdiri di dekat jendela, memandang lampu kota yang remang-remang. Pikiran detektifnya berputar cepat, alibi yang retak hanyalah awal dari permainan cerdik pelaku. Langkah selanjutnya akan menentukan siapa benar-benar bersalah dan siapa yang hanya bermain-main dengan logika mereka. Permainan bayangan. Malam itu Jakarta tampak lebih sunyi dari biasanya. Hujan mengguyur kota dengan ritme yang menenangkan sekaligus menegangkan. Raka Ardana berdiri di ruang kerja rumah Rini, menatap sekumpulan bukti yang berserakan di atas meja, buku harian, catatan tangan, dan beberapa benda kecil yang tampak sepele bagi kebanyakan orang. Namun bagi Raka, setiap benda memiliki kemungkinan menjadi kunci logika yang akan membuka teka-teki pembunuhan. Dira, lihat ini, kata Raka sambil menunjuk sebuah pena tinta biru yang ditemukan di lantai dekat rak buku. Siapapun yang membunuh Rini meninggalkan ini dengan sengaja. Ini terlalu terencana untuk sebuah kecelakaan. Dira membungkuk, menatap pena itu dengan seksama. Tapi hanya pena, apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Raka tersenyum tipis. Hanya orang yang sangat mengenal rumah ini yang bisa menempatkan benda ini di sini tanpa meninggalkan jejak lain. Pena ini bukan sekadar benda, Dira. Ini permainan bayangan, petunjuk yang ingin terlihat remeh, tapi sesungguhnya menjebak mata yang ceroboh. Raka lalu memeriksa lantai kayu di sekitar pena. Ada noda tipis debu dan sedikit bekas sidik jari samar, hampir tidak terlihat. Ia mengambil kaca pembesar, mengamati pola sidik jari. Perhatikan, Dira. Sidik ini bukan milik Adrian. Ini, lebih halus, seolah seseorang sengaja meminimalkan kontak fisik sehingga alibi tetap bersih. Luar biasa. Mereka memutuskan untuk menelusuri ruang tamu dan koridor. Cahaya lampu temara memperlihatkan bayangan yang bergerak dari sudut mata mereka, bukan secara nyata, tapi seolah-olah rumah itu berbicara melalui benda-benda yang tertata rapi. Raka menulis diagram di papan tulis, menghubungkan setiap benda kecil, pena, buku yang miring, noda tinta biru, hingga posisi cangkir kopi yang sudah dingin. Di saat yang sama, ketegangan psikologis tersangka mulai terlihat. Adrian tampak gelisah ketika Raka mengunjungi kembali kafe, The Clock, untuk wawancara tambahan. Aku tidak tahu kenapa kalian selalu mendesakku, kata Adrian, matanya mulai bergetar. Aku sahabat Rini, aku tidak mungkin melakukan ini. Raka menatapnya tajam. Adrian, itu bukan soal apakah kau bersalah atau tidak. Ini soal menguji seberapa nyaman kau berbohong. Dan lihat, setiap kali kau merasa tersudut, kau memberi petunjuk logis tanpa sadar. Di rumah Rini, Raka menemukan sebuah buku catatan kecil tersembunyi di laci meja kerja korban. Buku itu berisi nama-nama orang yang Rini curigai dekat dengannya, lengkap dengan kode sederhana, simbol lingkaran, tanda silang, dan panah kecil. Salah satu kode menandai Adrian, namun panah itu diarahkan ke ruang lain di rumah Rini. Dira, ini penting, kata Raka sambil membuka catatan itu. Rini meninggalkan petunjuk bahwa Adrian mungkin dijebak, atau setidaknya terlihat sebagai pelaku. Permainan bayangan ini, pelaku tahu kita akan menghubungkan titik-titik ini. Dira menghela napas panjang. Jadi, pelaku bukan hanya membunuh, tapi juga mengatur psikologi kita untuk menilai tersangka secara keliru. Raka mengangguk. Benar. Ini bukan sekadar pembunuhan fisik, Dira. Ini duel logika. Dan setiap bukti kecil, setiap benda yang tampak remeh, adalah bidak dalam permainan. Semakin kita teliti, semakin kita bisa melihat bayangan pelaku di balik semua alibi palsu ini. Sore berubah menjadi malam, dan hujan Jakarta kian deras. Raka duduk di meja, memutar pena di tangannya, menatap papan tulis penuh diagram dan tanda panah. Besok, kita harus mencari titik di mana alibi semua tersangka benar-benar retak. Dan percayalah, Dira, itu akan menjadi saat yang menentukan. Narasi ini ditutup dengan Raka menyalakan lampu meja, bayangan pena di tangannya memanjang di dinding, seakan simbol dari permainan bayangan yang tersisa untuk dipecahkan. Setiap benda sepele adalah kunci, dan setiap tersangka sedang diuji secara psikologis. Titik balik. Malam Jakarta terasa lebih pekat,
Suara hujan yang menimpa genteng rumah Raka menciptakan ritme yang hampir seperti detak jantung. Raka Ardana duduk di ruang kerjanya, menatap papan tulis yang kini penuh diagram alibi, rute bayangan, dan bukti-bukti kecil yang sebelumnya tampak remeh. Pena biru, buku catatan tersembunyi, cangkir kopi, noda tinta, dan sidik jari samar. Dira, lihat ini, kata Raka sambil menunjuk garis panah yang menghubungkan buku catatan Rini dengan posisi benda-benda kecil di rumah. Ini titik balik. Semua bukti fisik dan psikologis mulai berkumpul di satu pola. Pola ini mengarah pada satu tersangka utama. Dira membungkuk, matanya berbinar. Raka, maksudmu? Adrian? Raka mengangguk. Mungkin. Tapi jangan cepat menyimpulkan. Kita sedang berbicara tentang jebakan logika. Pelaku bisa membuat kita percaya pada alibi orang lain, sementara yang sebenarnya mengatur semuanya, terlihat bersih. Raka memutuskan untuk meninjau kembali semua saksi dan alibi mereka. Bu Ratna tampak tenang, Adrian mulai terlihat terguncang, dan beberapa karyawan Rini memberikan alibi yang terlalu rapi, seakan dipersiapkan sebelumnya. Tapi Raka menemukan sesuatu yang krusial, pola pergerakan psikologis. Adrian, ketika ditanya tentang malam pembunuhan, selalu mengalihkan pandangan ke objek di sekitarnya, pertanda ketidaknyamanan dan rasa bersalah tersembunyi. Bu Ratna, di sisi lain, terlalu fokus menekankan fakta alibi tanpa celah, menunjukkan seseorang yang terbiasa mengendalikan narasi. Raka menandai hal ini di papan tulis, pola psikologis bukti fisik kunci pemecahan. Ia menyadari bahwa kombinasi ini membentuk sebuah jalur logis. Pena biru, ditempatkan sedemikian rupa untuk menarik perhatian tapi tidak cukup mengarah ke tersangka. Buku catatan Rini memberi kode untuk melihat arah bayangan tersangka. Sidik jari samar di lantai dan cangkir kopi sengaja disisakan untuk menimbulkan keraguan. Alibi Adrian retak tipis, tetapi manipulasi psikologis pelaku membuat kita ragu menudingnya. Dengan pola itu, Raka menyusun hipotesis baru. Pelaku utama adalah seseorang yang sangat mengenal pola pikiran Rini dan juga memahami cara kita menafsirkan alibi dan bukti. Untuk membuktikan ini, Raka memutuskan melakukan langkah berani, konfrontasi psikologis. Ia mengundang Adrian dan Bu Ratna ke rumahnya dengan alasan ingin memetakan ulang kronologi malam itu. Pertemuan berlangsung di ruang tamu yang remang, hanya diterangi lampu meja. Adrian duduk gelisah, sementara Bu Ratna tampak tenang, hampir terlalu tenang. Raka memulai. Adrian, Bu Ratna, saya ingin melihat bagaimana kalian bereaksi terhadap fakta, katanya, menatap kedua tersangka. Ia menunjukkan bukti kecil yang dikumpulkan, pena biru, catatan Rini, sidik jari samar, dan diagram alibi. Setiap benda ini mungkin terlihat sepele, tapi memiliki pola tersembunyi. Reaksi Adrian mulai berubah, matanya berkaca-kaca, tangan gemetar. Bu Ratna tetap tenang, tetapi kini terlihat ketegangan tipis di rahang dan matanya yang selalu memantau setiap gerakan. Raka tersenyum tipis, menyadari apa yang terjadi. Psikologi tersangka sedang diuji, dan jebakan mulai bekerja. Ia menambahkan, pola perilaku, alibi, dan bukti fisik ini mengarah ke satu titik. Seseorang mengatur ini semua, bukan hanya untuk menutupi diri sendiri, tapi juga untuk membuat kita ragu. Kita berada di titik balik, di mana logika mulai membuka tabir. Narasi ini ditutup dengan Raka menatap papan tulis penuh coretan, sambil membisikkan pada diri sendiri. Besok, kita akan menemukan siapa yang bermain di balik bayangan, dan siapa yang selama ini mengendalikan alibi. Titik balik sudah di depan mata, Dira, dan permainan ini akan segera berakhir. Konfrontasi malam terakhir. Malam itu, Jakarta diterangi lampu jalan yang temaram, hujan gerimis menambah kesan misterius di setiap sudut kota. Raka Ardana duduk di ruang kerja rumahnya, menatap papan tulis yang kini dipenuhi diagram, coretan, dan tanda panah yang saling berhubungan. Semua bukti yang dikumpulkannya, pena biru, buku catatan Rini, sidik jari samar, dan alibi tersangka, akhirnya membentuk pola yang jelas. Seseorang telah memainkan kita semua dengan rapi, menggunakan logika dan psikologi sebagai senjata utama. Dira Maharani berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang jatuh perlahan. Raka, aku merasa kita hampir sampai pada titik yang Rini tulis dalam catatannya. Semua jebakan logika ini, semua mengarah ke satu orang. Raka mengangguk, matanya tajam. Benar, Dira. Dan malam ini, kita akan menghadapinya langsung. Konfrontasi terakhir. Mereka mengatur pertemuan di rumah Rini, tempat semua bukti awal berasal.
Adrian dan Bu Ratna hadir, tanpa tegang namun berusaha tetap tenang. Raka memulai dengan perlahan, membuka setiap bukti yang mereka kumpulkan, satu persatu. Ia meletakkan pena biru di meja, memperlihatkan sidik jari samar di lantai, dan menandai buku catatan dengan simbol dan panah. Setiap benda di sini bukan kebetulan, kata Raka dengan suara lembut tapi tegas. Ini semua adalah bagian dari permainan bayangan. Permainan yang dibuat untuk menutupi alibi dan menipu kita. Sekarang, saya ingin kalian menjawab pertanyaan dengan jujur. Mata Adrian mulai berkaca-kaca. Ia gemetar saat Raka menunjuk bagian catatan yang menandai namanya. Aku tidak bersalah. Aku sahabat Rini, aku tidak mungkin. Raka memotong dengan tenang. Adrian, bukan soal bersalah atau tidak. Lihat pola yang Rini tinggalkan, dia tahu seseorang bisa memanfaatkan alibi untuk menjebak orang lain. Bukti fisik kecil ini, pena, sidik jari, cangkir kopi, semua menguji kita. Dan sekarang, kita harus melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan alibi dan psikologi kita. Raka kemudian menatap Bu Ratna. Bu Ratna, alibi ibu terlalu sempurna. Tidak ada satu saksi pun yang bisa mengonfirmasi keberadaan ibu, dan ibu selalu menekankan fakta alibi tanpa celah. Ini bukan kebetulan. Ini manipulasi. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya tegang. Raka, aku hanya ingin melindungi keluarga. Aku tidak membunuh Rini. Raka mengangguk pelan. Aku tidak mengatakan alibi ibu palsu untuk menyalahkan. Aku mengatakan bahwa manipulasi psikologis ini adalah kunci. Dan orang yang paling menguasai permainan ini, mengatur alibi, memanfaatkan keraguan kita, meninggalkan bukti yang tanpa remeh tapi krusial, adalah seseorang yang sangat dekat dengan Rini. Dira menatap Raka dengan tegang, memahami arah pemikiran detektifnya. Raka mengambil langkah terakhir, ia membuka buku catatan Rini yang tersembunyi di laci. Ia menunjukkan halaman terakhir yang berisi kode dan catatan. Jika kau ingin tahu siapa yang bisa menipu logika, lihat siapa yang paling tenang di bawah tekanan. Orang itu selalu mengatur narasi, tapi takut bila pola di baliknya terbaca. Mata semua orang tertuju pada Bu Ratna. Seketika, ketenangannya runtuh. Air mata menetes di pipinya. Ya, aku yang melakukan ini, gumamnya pelan, suaranya gemetar. Aku ingin Rini aman dari orang-orang yang ingin mengambil warisan keluarga dan mengkhianatinya. Aku pikir, aku bisa menutupi semuanya dengan alibi yang sempurna. Aku tidak bermaksud membunuh. Raka menatapnya dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan lembut, Bu Ratna, motivasi ibu jelas. Tapi metode yang ibu pilih, menggunakan logika dan manipulasi psikologis, telah menimbulkan korban. Sekarang kita harus memastikan kebenaran ini terbuka agar keadilan bisa ditegakkan. Adrian, yang sebelumnya tampak terpojok, menatap Bu Ratna dengan campuran ketakutan dan lega. Aku tidak pernah menyangka, gumamnya. Raka menutup pertemuan itu dengan tegas, sambil memandang papan tulisnya. Semua bukti, semua alibi, semua permainan psikologis telah diurai. Permainan bayangan telah selesai, dan kini hanya tersisa kebenaran yang terang benderang, meski pahit. Narasi ini ditutup dengan Raka menatap hujan yang turun perlahan di luar jendela, bayangan lampu kota menari di wajahnya. Dira, malam ini kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Alibi bisa menipu, bukti kecil bisa menjadi kunci, dan psikologi adalah senjata paling berbahaya. Tapi logika selalu menemukan jalannya. Pengadilan di balik kabut. Kota Jakarta pagi itu diselimuti kabut tipis, udara dingin menyelimuti jalanan seakan menandai bahwa hari ini bukan pagi biasa. Raka Ardana berdiri di depan ruang sidang pengadilan, melihat Bu Ratna yang duduk di kursi terdakwa dengan wajah muram. Seluruh saksi, termasuk Adrian Putra, hadir. Media dan polisi berkerumun, tetapi suasana terasa hening, seperti menunggu drama logika yang akan diurai satu persatu. Raka duduk di barisan penonton, matanya tetap waspada. Ia tahu, disinilah semua teka-teki malam-malam sebelumnya akan dibuka. Alibi, manipulasi psikologis, dan bukti tersembunyi akan diperiksa dengan teliti. Hari ini, kebenaran akan menyingkirkan bayangan. Hakim mengetuk palu, dan persidangan dimulai. Jaksa menghadirkan bukti fisik, pena biru, buku catatan Rini, sidik jari samar, dan catatan harian korban. Semua bukti tampak sepele bagi orang awam, tetapi Raka tersenyum tipis, mengetahui bahwa pola yang tersembunyi di balik benda-benda itu adalah kunci. Bu Ratna,
kata jaksa, Anda sengaja menutupi bukti dan membuat alibi palsu untuk menutupi tindakan Anda. Apa yang Anda katakan untuk membela diri? Bu Ratna menunduk, air matanya menetes. Aku tidak bermaksud membunuh Rini. Aku hanya ingin melindungi dia dari orang-orang yang ingin menghancurkan keluarganya. Aku pikir, aku bisa mengendalikan segalanya, tapi aku salah. Raka menatap Bu Ratna dengan lembut, seakan memahami tragedi emosional yang melingkupinya. Ibu melakukan semua ini bukan karena kemarahan atau keserakahan, tapi karena ketakutan dan keinginan melindungi, bisiknya pada Dira. Ini tragedi psikologis yang sangat kompleks. Di sisi lain, Adrian berdiri di persidangan, tampak lega tapi juga terharu. Ia akhirnya memahami bahwa semua kecurigaan yang menimpanya hanyalah bagian dari permainan logika yang dibuat oleh Bu Ratna. Aku tidak pernah menyangka, logika bisa dimanipulasi sedemikian rupa, gumamnya pelan. Saksi lain dipanggil, dan bukti-bukti kecil mulai dianalisis dengan seksama. Pena biru yang terlihat sepele, sidik jari samar yang nyaris tidak terlihat, dan buku catatan yang memberi kode, semuanya diperiksa. Setiap petunjuk menguatkan satu hal, Bu Ratna adalah pengendali permainan logika ini. Raka merasa lega. Semua teka-teki akhirnya jelas, alibi tipis tersangka, bukti fisik sepele, dan manipulasi psikologis telah membentuk satu pola yang kini terbuka di ruang sidang. Ia tahu, meski hasil pengadilan bisa menghukum Bu Ratna secara hukum, Raka juga memahami tragedi di balik tindakan itu. Hakim mengetuk palu, mengumumkan putusan, Bu Ratna dinyatakan bersalah atas pembunuhan, namun diperhitungkan faktor psikologisnya. Ia dijatuhi hukuman dengan pertimbangan perlindungan keluarga sebagai motif emosional, bukan kriminal murni. Raka dan Dira keluar dari ruang sidang. Kabut Jakarta masih menyelimuti jalanan, namun matahari mulai menembus perlahan, simbol bahwa misteri dan bayangan kini tersingkap. Adrian mendekati mereka, menatap Raka dengan penuh penghargaan. Terima kasih, Raka. Jika bukan karena analisis logikamu, aku mungkin akan salah dituduh selamanya. Raka tersenyum tipis, matanya menatap kota yang basah oleh hujan semalam. Adrian, ingat, logika selalu menemukan jalannya, tapi kita juga harus memahami hati manusia. Kadang, yang terlihat jelas bukanlah kebenaran, dan yang tampak sepele bisa menjadi kunci. Narasi ditutup dengan Raka dan Dira berjalan perlahan di trotoar yang basah, kabut mulai menipis. Di kejauhan, gedung-gedung Jakarta berdiri tegak, seolah menunggu misteri berikutnya. Raka menoleh ke Dira, berkata lembut, setiap kasus bukan hanya soal bukti dan alibi, Dira, tapi juga soal memahami permainan bayangan di balik hati manusia. Dan permainan itu selalu menantang. Kabut perlahan menghilang, menyisakan sinar matahari pagi yang hangat, menandai akhir dari tersangka tanpa alibi. Sebuah kasus di mana logika, psikologi, dan bukti fisik kecil bertemu dalam permainan yang menegangkan dan emosional. Bayangan yang terungkap. Beberapa bulan setelah kasus Rini Santoso ditutup, Jakarta mulai kembali pada ritme normalnya. Raka Ardana dan Dira Maharani duduk di kafe favorit mereka, menyusuri catatan lama dan membahas kasus yang baru saja selesai. Meski kasus telah rampung, bayangan logika dan permainan psikologis yang mereka hadapi masih terasa segar di pikiran mereka. Adrian Putra memutuskan untuk meninggalkan sementara hiruk-pikuk kota, mengambil waktu untuk merenung dan memperbaiki hubungan dengan keluarga korban. Ia belajar bahwa kebenaran tidak selalu terlihat jelas, dan terkadang orang yang paling dicurigai hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Bu Ratna menjalani masa hukumannya dengan damai, menyesali tindakan yang ia anggap sebagai perlindungan untuk Rini. Di balik jeruji, ia merenung bahwa niat baik tidak selalu membenarkan cara yang salah, dan logika tanpa hati bisa berakhir tragis. Sementara itu, Raka dan Dira, meski lega atas terungkapnya misteri, tetap waspada. Setiap kasus membawa pelajaran baru tentang sifat manusia, jebakan alibi, dan bagaimana logika bisa disalahgunakan. Mereka tahu, di balik senyuman dan rutinitas sehari-hari, selalu ada permainan bayangan yang menunggu untuk dipecahkan. Akhirnya, mereka berdua menatap Jakarta yang basah oleh hujan semalam. Matahari mulai menembus awan, menyinari kota dengan cahaya lembut. Raka tersenyum tipis. Dira, setiap misteri selesai, tapi bayangan selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu, yang akan menuntun kita ke petualangan berikutnya. Kamera menjauh perlahan, menyorot kota Jakarta dari atas, kabut tipis masih tersisa, menandakan bahwa meski kasus ini selesai, dunia penuh teka-teki dan bayangan logika akan selalu menunggu.